dalam penulisan Al-Quran tidak dijelaskan begitu rupa bagaimana konkretnya Al-Quran itu ditulis. Dan tentu kalau penulisan ini sudah menyalahi kaidah-kaidah penulisan pada umumnya secara ilmiah atau secara logis, maka tentu itu adalah sesuatu hal yang tidak sempurna. Karena dalil apapun yang kita buat, baik itu bersifat dogmatis atau secara religi atau pengagungan kita terhadap kitab kita, jika tidak sesuai juga dengan akal dan proses secara ilmiah dalam penulisan, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak sempurna. Itu mungkin yang ingin coba saya buat gambaran logikanya, tanggapan-tanggapan nanti kita akan feedback dalam hal mengembangkannya dalam dialog tentang kitab yang sempurna. Demikian. Waduh, tumben terangkan sedikit, bagus ngomongnya. Oke, silakan Bang Zuma. Ya, baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat malam teman-teman sekalian. Ini tema yang kemudian kita bahas terkait dengan kesempurnaan Al-Quran. Jadi kalau kita melihat daripada dua kata, kesempurnaan dan juga Al-Quran, tentu yang dimaksud di sini adalah kesempurnaan Al-Quran dari segi aspek hukum-hukum dan juga hal yang terkait dengan kemaslahatan umat manusia. Sehingga di dalam Al-Quran itu dijelaskan, salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dan mereka lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terkandung perintah-perintah kekal dan abadi. Nah, dari data ini dalam surah Al-Bayyinah ya, di ayat 3 dan juga ayat 4, itu jelas sekali bahwasanya Al-Quran itu telah merangkum keseluruhan kebenaran serta pengetahuan dari awal maupun akhir. Dikuatkan di dalam surah Hud ayat 11, Allah berfirman, kitabun uhkimah ayatuhu thumma fasillat, ya, fusilat min ladun hakiman khabir. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya telah kokoh dan bebas dari cacat, kemudian telah diuraikan terperinci dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi ini artinya bahwa Al-Quran itu memiliki dua sifat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana telah menyusunnya secara kokoh dengan argumentasi yang kuat dalam kebijakan dan bukan semata-mata sebagai dongeng. Itu yang pertama. Kedua, Al-Quran ini menjelaskan segala hal yang patut diketahui mengenai akhirat atau mengenai hal kehidupan setelah kehidupan di atas muka bumi ini. Nah, itulah kemudian Al-Quran mengatakan, innahu laqaulu fas wa ma huwa bilhaz. Sesungguhnya Al-Quran itu perkataan yang menentukan dan Al-Quran itu bukan pembicaraan kosong. Gambaran perspektif kitab sempurna dalam konteks kitab dan sedikit nanti saya kaji secara kritik kepada Al-Quran. Menurut apa yang kami pahami, bahwa dalam sejarah penulisan Alkitab dimulai dengan adanya tradisi lisan
Ini harus dipahami karena perkembangan dari abad ke abad, bahkan hampir udah 4.000 atau 4.000-an tahun proses itu terkumpulnya semua ayat-ayat atau kitab yang menjadi kitab sempurna sekarang ini. Nah, dan tentu itu dikembangkan dengan ada tulisan, ada lisan, ada tulisan, dan tulisan ini juga masih dibangun di dalam perkaman-perkaman, sehingga nanti dia menjadi sebuah buku-buku kitab bagian-bagian kecil, dan terkumpullah yang disebut dengan kitab yang begitu banyak antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau pandangan isi daripada Alkitab itu pada kitab kami bahwa hal yang dituliskan di dalam Roma pasal 9 ayat yang ke-28 ini berkaitan dengan bagaimana pilihan Allah terhadap orang Israel yang menempatkan hukum itu secara sempurna, yaitu dikatakan dalam Roma pasal 9 ayat 28, sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Itulah dalilnya. Jadi Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa kitab yang ada pada kami ini adalah sempurna dan segera. Maksudnya segera, di mana Tuhan akan memberikan sebuah contoh-contoh yang akan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia. Baik. Jadi Al-Quran itu harus dilihat dari sudut pandang keilmuan dan juga dari segi sejarah ataupun pengetahuan dan juga dari segi ruang itu sendiri. Jadi ketika Al-Quran berbicara mengenai sejarah, tidak ada kitab suci yang tidak pernah berubah satu huruf pun dalam waktu ratusan tahun, kecuali Al-Quran. Satu-satunya kitab suci yang tidak pernah berubah sampai ribuan tahun. Tidak ada pertentangan tentang keaslian Al-Quran sampai hari ini. Lalu kalau kemudian kita melihat Al-Quran itu dari segi ruang, Al-Quran berbicara mengenai semua wilayah di daratan, lautan, angkasa raya, yang mendorong kemudian para ahli ilmuwan untuk istilahnya mengeksplorasinya, sehingga apa yang termaktub di dalam Al-Quran di wilayah daratan, lautan, dan juga angkasa raya itu oleh para ahli, mereka kemudian menemukan aspek kebenaran di dalamnya. Ini yang perlu dipahami. Ketika Al-Quran berbicara mengenai tanah, berbicara mengenai air, berbicara mengenai udara, itu tidak ada kemudian ilmu pengetahuan atau disiplin ilmu yang terkait dengan hal itu yang menentang Al-Quran. Lalu kemudian dari segi ilmu pengetahuan itu sendiri, di dalam ayat suci Al-Quran itu banyak kemudian diceritakan proses terjadinya manusia sejak dalam kandungan hingga menjadi terlahir dengan sempurna. Itu Al-Quran tuh menjelaskan itu. Dan yang harus dipikirkan di sini adalah Rasulullah Muhammad SAW itu hidup di zaman Zahiliyah. Dia tidak sekolah layaknya Yesus sekolah. Rasulullah Muhammad SAW tidak hidup pada zona di mana zona itu sudah mengalami peradaban. Hidup di zaman jahiliyah. Tapi kemudian dia mampu mengurai apa yang kemudian ditemukan dan bahkan akan ditemukan. Al-Quran lebih dulu mengurai. Bagaimana kemudian Al-Quran itu menjelaskan satu aspek dan itu ditemukan oleh para ilmuwan. Bagaimana kalau kita mengambil data misalnya terkait dengan proses terjadinya hujan di dalam Al-Quran dan juga dalam Bible, maka kita akan menemukan sesuatu yang sangat timpang yang terjadi di antara dua kitab ini, yang kemudian tidak berkesesuaian dengan pengetahuan. Ada di antara satu kitab ini, antara dua kitab ini yang kemudian sangat bertentangan dengan apa yang
ditemukan oleh para ilmuwan. Nah, inilah yang kemudian harus dipahami dengan baik. Sehingga ketika kita berbicara mengenai kebenaran, maka itu hanya bisa ditemukan di dalam Al-Quranul Karim. Terkait dengan yang saya katakan tadi. Nah, ini mungkin yang ingin saya katakan kepada saudara, bahwa ketika berbicara mengenai kesempurnaan Al-Quran, maka itu tidak terlepas daripada ilmu pengetahuan. Salah satu aspeknya itu ilmu pengetahuan. Apakah Al-Quran itu berkesan dengan ilmu pengetahuan? Inilah yang perlu diuji. Ya. Begitu juga kitab-kitab di luar daripada Al-Quran, termasuk kitabnya sahabat Kristen, apakah itu kemudian berkesan dengan ilmu pengetahuan? Itu juga bisa diuji. Jadi kalau hanya ingin menilai Al-Quran dari kacamata ketidaksukaan terhadap Al-Quran, itu keliru. Itu keliru besar. Kenapa? Karena mata ini harus terbuka untuk melihat kemudian fakta di lapangan. Bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan, itu sudah tertera di dalam Al-Quran lebih dulu. Jadi ada 3 hal yang tadi yang saya katakan, dari segi aspek sejarah, kemudian segi ruang dalam hal berbicara mengenai wilayah daratan, berbicara mengenai lautan, berbicara mengenai udara, dan seterusnya. Itu Al-Quran mengupasnya dengan tuntas. Ya, sedangkan kitab di luar Al-Quran itu salah, keliru di dalam memberikan satu narasi, padahal itu dikatakan sebagai wahyu. Saya kira demikian sementara. Silakan ditanggapi atau ditambahkan dari teman-teman yang. Oke, silakan Pak Freming, langsung ditanggapi. Pak Freming. Ya, terima kasih. Nah, inilah yang perlu kita komparasi ya. Apakah Al-Quran sempurna atau Alkitab sempurna? Nah, dari mana acuan sempurna itu kita lihat? Yaitu jika di dalam kitab kami ada yang namanya Taurat, begitu komplit dan lengkapnya penjelasan Taurat itu secara sempurna dituliskan, baik di dalam hal akan penulisannya pada saat itu maupun kemudian hari pada penggenapan nubuatannya, itu memiliki satu hubungan antara satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam kitab Zabur, kalau istilahnya dipahami oleh saudara Islam, yaitu Mazmur, dan juga apa yang disebut dengan Injil. Sementara kalau disebut di dalam Al-Quran, ada kitab Injil, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, tapi tidak pernah kita bisa melihat penjelasan-penjelasan Taurat, Zabur, dan Injil ini, poin-poin atau esensi dari 3 kitab tersebut. Seperti contohnya kalau kita lihat Taurat, adanya hal pokok penting dari seluruh sejarah kehidupan di dalam 5 kitab yang ditulis oleh Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu. Adanya 10 hukum Taurat sebagai acuan, aturan yang harus dipegang oleh manusia. Sementara kalau saya lihat di dalam Al-Quran, mereka membahas Taurat tetapi tidak ada satupun 10 hukum ini. Ini padahal baru 10 hukum ini. Jadi acuan pegangan di dalam Al-Quran. Maupun itu di dalam pegangan secara hukum maupun di dalam refleksi kehidupannya, itu tidak ada. Ya. Baru yang kedua, kalau kita lihat bagaimana Al-Quran membahas tentang Zabur. Kalau kita lihat kitab-kitab syair yang begitu lengkap dan bagus dan sangat indah di dalam, mulai dari Ayub, Mazmur, bahkan Amsal, ya, Kidung Agung,
itu begitu indah menjelaskan tentang bagaimana keberadaan dari kitab Zabur tersebut. Belum lagi kita melihat dalam konteks apa yang dibahas oleh Al-Quran tentang Injil. Ada kitab 4 yang membahas tentang Injil tersebut, yaitu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Berarti ini sebuah kitab yang sangat sempurna, kajiannya lengkap, dan begitu sistematis, punya makna yang sangat. Tetapi kalau kita lihat, saya harus katakan, dan ini mungkin mohon maaf jangan dianggap saya menggiring lalu disebut menfitnah. Saya baca Al-Quran itu, dulu saya sangat tertarik bagaimana mempelajarinya. Tapi setelah saya masuk membaca dari ayat per ayat dari kitab tersebut, itu membuat saya tidak memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan daripada Al-Quran ini. Terlepaslah mungkin seringkali dari teman-teman menilai saya kan hanya membaca terjemahannya. Tetapi bukankah terjemahan itu juga adalah sesuatu yang sah sebagai perwakilan dari original teksnya untuk menghantar kita memahami apa yang menjadi maksud dan tujuan Al-Quran itu kita baca. Tapi ketika saya coba membaca, jujur, karena saya terbiasa membaca. Cek. Kenapa? Siapa yang noise barusan? Pak Ya, Premi? lanjut. Oke, silakan lanjut Bang Juma. Oke, baik. Jadi ini yang saya katakan tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari mana orang lain itu menilai Al-Quran gitu ya. Nah, kalau saudara tadi mengatakan kesempurnaan itu harus ada kitabnya Yahudi, kitabnya Musa, nempel di dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu harus menamai dirinya misalnya perjanjian terakhir, karena ada perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Itu tidak seperti itu. Kenapa Al-Quran itu bukan kitab Spanyol? Al-Quran itu bukan kitab yang separuh nyolong dari agama lain, bukan. Al-Quran itu kitab yang kemudian kesempurnaannya terkait dengan aspek yang dibutuhkan di dalam kemaslahatan umat manusia. Yang dibutuhkan manusia saat sekarang ini adalah aturan Tuhan. Bukan kemudian gagah-gagahan nempel kitabnya agama lain di dalam kitab kita, lantas kemudian kita katakan kita sempurna. Tidak. Sedangkan kalau kita melihat kesempurnaan dari perspektif pemahaman saudara, misalnya kita lihat di dalam Lukas 24, nomor 44, nomor 66. Di situ dikatakan ada tertulis bahwa di dalam kitab Musa, kitab Torah, kitab Mazmur, kitab para nabi, Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi ternyata di dalam kitab Tauratnya Bani Israel, baik itu perjanjian lama, itu tidak ditemukan hal seperti itu. Jadi itu cacat. Memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Cacat namanya. Itu bukan sempurna. Cacat. Nah, kitabnya teman Kristen itu tidak ada hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu ditulis yang paling terakhir itu kurang lebih 600 sebelum Masehi. Kitabnya Nabi Musa dituliskan 1700 sampai 1900 sebelum Masehi. Tidak ada hubungannya dengan Kristen. Cuman orang Kristen ini melalui instruksi salah satu kekaisaran di abad ketiga sebelum Masehi, kitabnya orang Yahudi diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Inilah cikal bakal kemudian kitab ini dipelajari oleh orang-orang di luar daripada Yahudi dengan adanya terjemahan Septuaginta. Tapi secara literasi, secara fakta, secara histori, itu tidak ada hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi. Tidak ada. Itu kitabnya orang.
Kitabnya agama lain itu diambil. Lalu kemudian penulis mencocok-cocokkan kemudian dengan apa yang ada cerita di dalam kitabnya orang Yahudi untuk kemudian melahirkan satu konsep di mana Yesus itu dijual sebagai Tuhan kepada siapa? Kepada Romawi, kepada Yunani. Jadi tidak ada hubungannya. Kitab Yahudi itu ya milik orang Yahudi, tapi diambil, dicocok-cocokkan, dibatalkan yang tidak sesuai dengan keinginan Romawi Yunani, lalu dilanjutkan yang menurut mereka masih sesuai dengan orang yang Romawi dan Yunani. Karena perjanjian baru itu hadiah untuk orang Romawi Yunani, bukan untuk orang Yahudi. Perjanjian baru itu. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat dari aspek yang Anda jadikan sebagai acuan untuk menilai. Kesempurnaan Al-Quran itu ketika Al-Quran berbicara mengenai Torah untuk Bani Israel, Mazmur untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel. Nah, kesempurnaannya Al-Quran itu tidak tergantung kepada tiga kitab tadi. Kesempurnaan Al-Quran itu seperti apa yang saya terangkan tadi. Ketika Al-Quran berbicara mengenai konsep ketuhanan, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai Nabi, valid, sahih, masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai satu hukum, valid, sahih, dan masuk akal. Ketika Al-Quran berbicara mengenai sesuatu yang terkait dengan pengetahuan, rasional, dan tidak bertentangan dengan sains. Itu kesempurnaan yang dimaksud. Tapi kalau Anda menilai kesempurnaan itu harus ada kitab Kejadian, di mana matahari duluan, baru siang dan malam duluan, baru matahari. Lalu kemudian ada tentang proses-proses hewan singa makan rumput dan seterusnya. Itu tidak seperti itu yang dimaksud sempurna itu. Kesempurnaan Al-Quran adalah ketika apa yang dibutuhkan manusia termaktub di dalamnya. Manusia butuh bernegara, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh bersosialisasi, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh militer, ada dalam Al-Quran. Manusia butuh ekonomi, ada dalam Al-Quran. Semua ada dalam Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara mengenai negara, tata ruang politik dan bernegara dalam kitab Anda itu tidak ada. Yang ada hanya kerja paksa, kerja rodi, perbudakan. Di Al-Quran berbicara mengenai syarat-syarat nikah. Di kitab Anda tidak ada. Yang ada hanya pencabulan, ya, persinahan, penghinaan terhadap para nabi. Itu poin yang harus Anda sadari dan Anda harus pahami. Ketika kemudian Anda membicarakan Al-Quran, Anda bingung karena memang Al-Quran itu diperuntukkan hanya untuk orang yang berakal. Al-Quran itu kitab termaterai. Sedangkan kami umat Islam, sistem apapun yang dibutuhkan oleh manusia dalam kemaslahatan hidup manusia, itu ada dalam Al-Quran. Makanya kami umat Islam itu tidak pernah bingung dengan kitab suci kami. Kenapa? Karena metode yang disajikan oleh Al-Quran dengan kecakupan akal manusia yang sempurna, itu berkesesuaian. Nah, sedangkan Anda yang menghidupkan diri Anda, menghidupkan hati Anda, menghidupkan pikiran Anda, menghidupkan kehidupan bersosial Anda dengan tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, bagaimana mungkin kemudian kitab yang penuh dan syarat dengan perintah Tuhan Anda bisa paham? Sedangkan perintah Yesus aja Anda nggak paham, apalagi perintah Allah. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi Al-Quran itu memang diperuntukkan hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang tidak beriman itu nggak bisa. Anda boleh baca di nubuatannya di dalam Ulangan 29 nomor 12. Ya, itu sangat jelas itu. Saya kira begitu sebagai tanggapan dari saya, ya, bahwasanya kesempurnaan Al-Quran itu tidak dilihat bagaimana kemudian penulis awal mula Al-Quran itu mengambil, mencuri, merampok, mencocok-cocokkan kitab agama lain ke dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu dituliskan tidak berdasar terhadap penyelidikan terhadap kitabnya orang lain. Al-Quran bukanlah kitab usil. Al-Quran bukan kitab Spanyol, tapi dia adalah kitab Arab, asli, rasional, absolut. Demikian. Oke, mungkin aku tambahin dulu ya. Tunggu. Silakan Bang Jul. Ya, signalku agak jelek, nanti aku hilang soalnya. Ya, jadi kalau kita mengacu kepada Alkitab ya di sini ya, kan kita tahu nih Alkitab yang pertama kali dibuat itu kan yang punya Katolik. Kalau Protestan ini kan mengambil dari Katolik terus dikurangi 7 kitab. Jadi kalau kita lihat Katolik ya, 46 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru.
Kalau ini di YouTube ya, kalau ini di YouTube, kita ngambil video orang 47 menit, terus kita timpain suara kita 27 menit, saya berani jamin ya, bahwa Anda langsung kena yang namanya strike. Ya, jadi pemilik yang 47 itu bisa men-strike Anda. Karena Anda dianggap hanya mengcopy konten orang. Ya, jadi secara proporsional, lebih banyak kitabnya orang Yahudi yang dimasukkan ke dalam Alkitab, ditambahin surat-surat itu pun gara-gara mungkin supaya nggak kelihatan kali gitu jemplangnya. Karena kalau nggak dimasukin surat-surat Paulus, hanya dimasukin 4 Injil, itu jadinya bukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, itu cuman bonus jadinya. Perjanjian lama plus bonus gitu. Mungkin namanya Alkitab plus bonus. 4 Injil itu. Terus teman-teman Kristen kalau mau jujur, ya, mau jujur mengatakan, ya sebenarnya yang namanya Injil itu apa sih? Itu kan adalah kutipan, testimoni-testimoni dari orang-orang. Karena penulis Injil tersebut juga tidak ada di saat kejadian-kejadian tersebut. Contoh, ya saat pesta di Kanaan nggak mungkin ada. Terus yang kedua, saat Yesus baru lahir juga nggak mungkin ada. Saat Yesus mengungsi ke Mesir nggak ada juga. Saat Yesus pertama kali ke Yerusalem juga nggak ada. Jadi mereka hanya menulis berdasarkan testimoni yang kita nggak tahu itu testimoninya benaran atau tidak. Yang namanya testimoni ini kan bahaya. Contoh misalnya, kalau kita nanya sama tetangga Ustadz Sugi bilang, oh Ustadz Sugi saat umur 10 tahun, dia jatuh dari pohon mangga. Padahal nggak ada kejadian itu. Ya, Ustadz Sugi patah kaki gara-gara main bola. Dikiranya gara-gara jatuh dari pohon mangga, karena Ustadz Sugi sering ya kelihatan memanjat pohon mangga saat dia kecil. Nah inilah yang saya bilang, ya teman-teman kalau mau jujur mengatakan, memang itu kan hasil testimoni, hasil kutipan-kutipan dari kesaksian orang yang kita juga nggak tahu itu benaran atau tidak. Ya, jadi gimana dikatakan bahwa itu kitab yang sempurna? Sempurnanya dari mana gitu? Ya, terus kalau kita bicara manusia ini kan kalau nggak diatur dia akan seperti binatang. Itulah kenapa ya Islam itu disebut sebagai kitab penyempurna. Karena di Islam lah semua panduan itu ada. Kalau kita hanya mengacu kepada Alkitab, maka manusia ini akan menggunakan ya standar masing-masing, kasih masing-masing. Kalau kita bicara kasih masing-masing, setiap orang punya implementasi kasih yang berbeda. Sama seperti saya pernah katakan ya, bagi orang Amerika, bagi orang bule, yang namanya berhubungan intim sebelum menikah, ya baru kenal langsung berhubungan intim, itu adalah wujud kasihnya. Itulah kenapa dibilang making love. Ya, ML itu kan making love, artinya membuat cinta. Cinta itu apa? Kasih itu kawan-kawan. Kalau gunakan standar itu, ya, apakah itu sesuai dengan keinginan Tuhan untuk manusia? Coba saya tanya teman-teman, apakah Tuhan menginginkan manusia itu bersikap dan bertingkah laku seperti itu? Tentu tidak kan? Jadi kembali lagi, kalau kita mengacu hanya kepada Alkitab, maka kita nggak akan punya satu standar jelas bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus berperilaku. Itulah kenapa ya Allah menurunkan Al-Quran sebagai penutup dan juga penyempurna agar manusia itu tidak perlu lagi ya setiap bingung nanya kepada Nabi. Setiap bingung gitu kan, saya mau lakuin ini, saya mau gini, kira-kira cocok apa enggak? Oh suruh Nabi aja, suruh Nabi tanya sama Tuhan. Oh kalau Nabi bilang oke, oke lah, itu kan kacau. Ya kalau nabinya kalau nabinya nggak sibuk, oke lah. Kalau nabinya sibuk gimana? Manusia di dunia ini kan setiap tahun bertambah. Sekarang sudah mau nyentuh 7,5 miliar, bayangkan gitu. Kita butuh berapa banyak nabi gitu sebagai panduan kita. Kan nggak nyambung nantinya. Oke, mungkin dari saya tambahan itu aja. Silakan yang lain. Mungkin langsung Pak terangkan, biar nggak kelamaan Pak terangkan mendengarkannya. Kebetulan ini ada temannya juga kayaknya nih, Imper Bible. Silakan Pak terangkan. Nah, jadi saya harus masuk kepada statement atau pernyataan-pernyataan Saudara Juma. Kalau dia suka bilang Spanyol, kalau saya bilang skopi, separuh kopi. Kenapa saya katakan kopi, separuh kopi? Karena kalau kita lihat bagaimana seluruh isi daripada Al-Quran tersebut, seperti contohnya ketika